Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali di channel Raden Sambeng. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah cerita atau hanya selayang pandang sejarah yang membahas tentang 9 sangyang yang ada di tanah Jawa. Selayaknya lah manusia yang beriman wajib mempercayai hal yang bersifat gaib atau tak kasat mata, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun," yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sangyang adalah istilah kepercayaan dalam Kalpitayan, yaitu salah satu agama kuno di tanah Jawa, kejawen, wiwitan secara sejarah etimologi bahasa Jawa kuno, yaitu memiliki arti sosok yang disembah karena memiliki kedudukan sebagai penguasa yang tak kasat mata serta menguasai suatu tempat di tanah Jawa yang dipercaya oleh beberapa masyarakat atau kepercayaan oleh sosok 9 sangyang. Sosok penguasa ini bisa didapat karena keturunan maupun karena keilmuannya yang sangat tinggi. Berikut adalah nama-nama 9 sangyang yang ada di tanah Jawa. Yang pertama yaitu Sangyang Astadewa. Sangyang Astadewa dipercaya sebagai pemimpin para sangyang yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun yang lalu. Pada zaman sebelum masuknya agama Islam ke tanah Jawa, yang pada waktu itu agama Islam dibawa oleh Syekh Subagir. Menurut cerita, pada waktu itu Astadewa tidak terima dengan kedatangan Syekh Subagir dengan membawa agama baru. Akhirnya terjadi pertarungan antara Syekh Subagir dengan Astadewa. Menurut cerita, pertarungan itu berlangsung selama 40 hari. Dan pada akhirnya sang Astadewa memperbolehkan Syekh Subagir untuk menyebarkan agama Islam dengan syarat atau perjanjian tertentu. Ya, ini salah satu perjanjiannya adalah ajaran Islam boleh disebarkan oleh Syekh Subagir seluas-luasnya, akan tetapi agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh Astadewa jangan sampai dihilangkan di muka bumi ini, khususnya di tanah Jawa. Astadewa juga mempunyai beberapa anak sangyang mendapat gelar Rahyang. Anak Astadewa diantaranya adalah Jaya Menggala atau Joyo Menggolo yang bersemayam di Gunung Lawu, dan yang kedua yaitu Rahyang Joyo Wiseso yang menempati di Alas Purwo di Banyuwangi. Kemudian anak yang ketiga yaitu Rahyang Joyo Darmo yang menguasai Gunung Salak. Rahyang Joyo Darmo dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan Pajajaran, dari mulai Linggawangi, Raja Galuh Pakuwon, sampai ke anak-anaknya Prabu Siliwangi, sampai keturunannya dari Nyi Subanglarang. Untuk sangyang yang kedua yaitu Sangyang Baruna. Sangyang Baruna atau Ratu Monggo Segoro Kidul adalah penguasa laut pantai selatan yang berwujud naga. Sangyang Baruna yang berkuasa di pantai selatan sangat kuat pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa zaman dahulu dan membuat dinasti di tanah Jawa. Anak dari Sangyang Baruna adalah Maheswari Sancandoro atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Nyai Blorong. Sangyang Baruna juga mempunyai anak angkat. Mitosnya yang beredar di masyarakat yaitu disebut dengan Dewi Lanjar yang mempunyai tugas menjaga pantai utara Pulau Jawa. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Dewi Lanjar itu adalah seorang laki-laki yang bernama Pondoworo. Kemudian yang ketiga yaitu Sangyang Lodaya. Sangyang Lodaya memiliki nama asli Pangeran Lolorogo Kusumo Diagro.
Beliau mempunyai keilmuan pemacan atau menguasai elemen api, jika dalam bahasa Sundanya yaitu maung. Pada awalnya Pangeran Lodaya bersemayam di Gunung Patuha. Gunung Patuha itu adalah gunung yang paling tua di tanah Jawa. Pada suatu cerita, datanglah pasukan Laut Merah yang dibawahi oleh Hasim Bahadur, pasukan jin muslim di tanah Jawa yang menduduki di ujung kulon, yaitu seputar Gunung Krakatau, Jawa Barat. Para sang yang di Pulau Jawa merasa terusik oleh pasukan Syekh Hasim Bahadur. Lalu Astadewa menunjuk sang yang Lodaya untuk mengusir pasukannya Syekh Hasim Bahadur yang ada di ujung kulon. Akhirnya terjadilah peperangan dan pertarungan 1 lawan 1 antara sang yang Lodaya dengan Syekh Hasim Bahadur, tepatnya di ujung kulon. Pada saat itu sang yang Lodaya tidak ingin ada campur tangan dari para sang yang lain beserta pasukannya. Sang yang Lodaya memutuskan untuk duel 1 lawan 1 dengan Syekh Hasim Bahadur. Pada pertempuran itu, Pangeran Lodaya mengeluarkan semua pusaka-pusaka andalannya untuk menyerang Hasim Bahadur. Akan tetapi tidak ada satupun yang tembus, tidak bisa melukai atau tidak mempan dengan jin muslim, yaitu Syekh Hasim Bahadur tersebut. Hasim Bahadur sebagai panglima dari Laut Merah. Seketika itu Syekh Hasim Bahadur mengambil sebuah kayu yang dinamakan kayu stigi. Kayu tersebut dipukulkan ke Pangeran Lodaya, mengenai badannya sebanyak 7 kali cambukan atau 7 kali pukulan. Pada saat itu Pangeran Lodaya langsung ambruk. Tapi setelah Pangeran Lodaya tak berdaya, Pangeran Lodaya ditarik dan diselamatkan oleh Joyo Wiseso atau anaknya Astadewa dan dibawa ke Gunung Patuha untuk disembuhkan dan dirawat. Dari semua kejadian ini, ternyata sang Lodaya atau Pangeran Lodaya diam-diam ke ujung kulon untuk menemui Hasim Bahadur, dan akhirnya Pangeran Lodaya memeluk agama Islam dan mengikuti Hasim Bahadur. Mengetahui telah muslimnya Pangeran Lodaya membuat para sang yang murka, dan akhirnya sang yang Astadewa mengutus sang yang Brojodarmo untuk mengusir sang yang Lodaya dari Gunung Patuha karena dianggap sudah berbeda ajaran. Maka terjadilah pertarungan antara sang yang Lodaya dengan sang yang Brajadharma, sang penguasa petir dari Gunung Galunggung. Pertarungan antara mereka sangat dahsyat sehingga memporak-porandakan sekitar, sehingga membuat Gunung Patuha meletus pada abad ke-9. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, akhirnya sang yang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam perpindahannya, sang yang Lodaya sempat tinggal di Gunung Sancang. Namun pada akhirnya sang yang Lodaya membuat istana di Gunung Ciremai. Sang yang Lodaya adalah pemimpin pasukan Maung dan menjadi panglima perang gaib dari barisan Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. Kemudian yang keempat yaitu sang yang Brajadharma. Sang yang Brajadharma adalah salah satu sang yang memiliki keilmuan yang mengendalikan petir, yang bersemayam di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, dan mengayomi kebataraan atau resi-resi di Gunung Galunggung, yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang yang Brajadharma juga yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jayadharma, anaknya Astadewa, yang dititipkan dari sejak lahir oleh sang yang Astadewa. Kemudian yang kelima yaitu sang yang Agni Bagaswara. Sang yang Agni Bagaswara adalah sang yang memiliki keilmuan unsur api. Sang yang Agni Bagaswara juga membuat senjata atau pusaka gaib. Sang yang Agni lebih sering bersemayam di Gunung Raung. Kemudian yang keenam yaitu sang yang Antari Kusuma.
Sang Hyang Antarekusuma bertempat di Gunung Bromo. Ada cerita Sang Hyang Antarekusuma mempunyai anak bernama Pancamahabayudharma. Masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Eyang Sapu Angin, penjaga Gunung Merapi. Kemudian yang ketujuh yaitu Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya dahulunya lebih sering berada di Gunung Raung. Sang Hyang Ananjaya mempunyai keilmuan berwujud Wanoroseta atau kera putih. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Ananjaya melakukan topo broto di Gunung Meru, India. Yang kedelapan yaitu Sang Hyang Anantasena. Sang Hyang Anantasena tidak bisa dikuak karena tidak mau berinteraksi dengan manusia. Dan yang kesembilan yaitu Sang Hyang Suryadivaseka. Sesuai dengan namanya, Sang Hyang Suryadivaseka mempunyai keilmuan unsur matahari. Sang Hyang Suryadivaseka tinggal dan berkuasa di Gunung Agung, Bali. Nah, itu cerita 9 Sang Hyang yang berada di tanah Jawa. Kebenaran sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini hanya sebatas menambah wawasan dan sebagai media hiburan saja. Setidaknya sebagai jalan syiar walaupun hanya satu ayat saja yang disampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.